Ada berkat di balik pemuritan. Bapak, Ibu, Saudara, judul topik Disciple TV saat ini adalah kasih itu berkorban. Saat kita membangun persahabatan di dalam pemuritan, kita harus mempraktekkan kasih. Dan untuk mempraktekkan kasih, kita harus berkorban, Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 12-13 mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi, Bapak Ibu, setelah membaca ayat-ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mengasihi harus ada tindakannya. Dan bahkan ukuran dipakai yaitu memberikan nyawa, Bapak Ibu. Inilah yang dinamakan bahwa kasih itu berkorban. Dennis McCallum menyimpulkan bahwa kasih menurut Alkitab adalah memberikan diri dalam setiap area kehidupan untuk kebaikan orang lain dengan kuasa Allah. Dalam pemuritan pasti kita akan mengorbankan banyak hal. Tetapi saat ini kita hanya belajar dan memperdalam dua jenis pengorbanan. Yang pertama, apa yang harus kita belajar berkorban untuk murid kita? Yaitu berkorban harta. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 mengatakan, "Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Bapak Ibu, berkorban harta adalah perintah Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah memberikan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu, kita harus berani memberikan apapun jika memang orang yang sedang kita muridkan sangat butuh, Bapak Ibu. Ada seorang yang saya muridkan dan waktu itu dia baru saja masuk bekerja, diterima bekerja, dan dia bercerita kepada saya ada satu kebutuhan supaya ketika dia bekerja, pekerjaannya bisa menjadi lebih efektif. Ternyata dia butuh sebuah laptop, Bapak Ibu. Ia bergumul dan terus berdoa kepada Tuhan untuk laptop tersebut. Tetapi karena masih awal dalam pekerjaan dan banyak kebutuhan yang harus dia penuhi, akhirnya dia belum bisa untuk membeli laptop, bahkan dengan cara mengangsur. Beberapa hari kemudian Tuhan menggerakkan saya dan istri saya, dan kebetulan kami punya laptop yang biasanya dipakai oleh istri saya. Tuhan menggerakkan kami untuk menjual laptop tersebut kepada teman saya, supaya teman saya tersebut bisa membayarnya dengan cara mengangsur, Bapak Ibu, sesuai kemampuannya. Tetapi sekali lagi, karena teman saya di awal pekerjaan dan di pertengahan pekerjaannya, bulan demi bulan banyak hal yang harus dia penuhi dalam kehidupannya. Dan ternyata, Bapak Ibu, Tuhan menggerakkan saya dan istri kembali bahwa laptop yang kami awalnya harus kami jual kepada teman saya, berikan saja kepada teman saya tersebut secara cuma-cuma. Karena saat itu Tuhan berbicara pada saya bahwa laptop itu bukan milikmu, tapi milikku, kata Tuhan. Jadi kasihkan saja kepada dia. Bapak Ibu, berkorban harta adalah tanda bahwa dalam diri kita ada kasih Tuhan dan bukti bahwa kita tidak terikat dengan harta duniawi. Jadi jangan takut ketika kita disuruh oleh Tuhan untuk memberikan harta yang ada pada kita untuk memberkati orang yang membutuhkan atau orang yang sedang kita muridkan.
Yang kedua, Bapak Ibu, pengorbanan apa yang harus kita lakukan kepada murid kita? Yaitu berkorban kenyamanan. Apa yang dimaksud dengan berkorban kenyamanan? Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan pribadi yang kita pertahankan waktu menjalin hubungan dengan orang lain, dan ternyata Bapak Ibu, kebiasaan itu tidak membangun orang yang sedang kita muridkan. Misal, ketika kita memiliki kebiasaan untuk berteman, kita berusaha untuk tidak menyakiti teman tersebut dalam keadaan apapun. Jadi jikalau teman kita sedang berbuat salah, Bapak Ibu, maka kita jadi sungkan untuk menegur dia, karena kita takut hubungannya jadi retak, kita takut ditolak dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah mengatakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam Lukas pasal 17 ayat 3 mengatakan, jagalah dirimu, jikalau ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, ini adalah kebiasaan saya Bapak Ibu yang dulu ya. Jadi saya sungkan untuk menegur, sungkan untuk mengingatkan seseorang jika dia sedang berbuat salah. Tetapi ketika saya tahu kebenarannya bahwa hal ini tidak baik jika saya teruskan dan saya biasakan di dalam pemuritan, maka saya mau belajar untuk menegur dengan kasih kalau ada murid yang sedang berbuat salah. Ada seorang murid yang waktu itu dia terlalu cepat untuk membangun hubungan atau pacaran, Ibu ya, dengan lawan jenis, padahal dia baru saja kenal dengan wanita itu. Jadi saya dekati dengan 4 mata dan beritahukan pada dia bahwa tindakannya itu kurang bijak dan terlalu cepat, sebab kalau diteruskan akan berakibat fatal. Saya menyarankan dia untuk berteman dan saling kenal dulu. Bawa dalam doa dan pastikan bahwa wanita itu benar-benar pasangan hidup yang dari Tuhan. Awalnya teman saya itu tidak terima dengan nasihat saya, dan saya sendiri takut Bapak Ibu, khawatir dengan hubungan kami. Tetapi karena saya percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah kehendak Tuhan dan bukti bahwa saya mengasihi dia, jadi saya taat saja. Yang penting saya tegur dengan cara, waktu, dan tempat yang tepat. Beberapa waktu kemudian dia disadarkan oleh Tuhan bahwa tindakannya salah. Akhirnya dia datang pada saya berterima kasih kalau sudah diingatkan dan ditegur. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita sebagai pemurid harus berkorban demi kenyamanan dan kebiasaan kita dalam membangun persahabatan, khususnya dalam pemuritan. Ingat, dalam pemuritan Tuhan bukan saja mengubah orang-orang yang kita muridkan, tetapi Ia juga mengubah dan membentuk kita sebagai pemurid. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah belajar tentang kasih yang berkorban demi membangun orang yang kita muridkan, coba mulai renungkan dan rencanakan pengorbanan apa yang hendak kita lakukan untuk mereka. Jika kita mengasihi orang-orang yang kita muridkan dan rindu persahabatan kita lebih mendalam, Bapak Ibu, sudah seharusnya kita belajar untuk berkorban demi kebaikan mereka. Ketika kita berkorban untuk mereka, pasti mereka bisa melihat kasih Tuhan yang kita lakukan dan teladan yang baik melalui diri kita. Selanjutnya Bapak Ibu, mereka juga akan melakukan hal yang sama ketika mereka memuridkan yang lain.